Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo, dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Video kali ini saya khususkan untuk beberapa peserta dan sekaligus pemirsa yang menanyakan tentang aplikasi Photoshop yang simple, sederhana, to the point, tetapi efektif, efisien. Seperti apa? Mari kita ikuti yang sebagai berikut ini. Iya, di hadapan kita telah ada satu lembar kosong, lembar kerja Photoshop. Saya mulai dengan yang disebut sebagai yang ini ya, brush. Di sini sebenarnya banyak tool-tool di Photoshop itu. Yang paling atas yang disebut sebagai move tool, yang kedua disebut marquee tool. Marquee tool sendiri kalau kita perhatikan ada panah kecil. Di sini kan ada rectangular marquee tool, elliptical marquee tool, kemudian single row marquee tool, dan single column marquee tool. Prinsipnya setiap tool kecuali yang satu saja, yaitu move tool, ini hanya satu-satunya tidak punya sub menu. Nah, sekarang yang kalau kita perhatikan di sini kan tulisannya muncul elliptical marquee tool. Kenapa? Karena yang terakhir dipilih itu muncul di sini. Maksudnya begini, kalau ini kita klik di panah kecil ini kalau kita pilih rectangular marquee tool, maka yang aktif adalah yang itu adalah rectangular marquee tool. Demikian juga misalnya kita pilih single row marquee tool, maka yang adalah single row marquee tools. Yang lain juga demikian. Ini kebetulan yang terakhir dipilih adalah magnetic lasso tool, maka yang muncul di sini adalah magnetic lasso tool. Ya, padahal ini adalah lasso tool, ada polygon lasso tool. Kita nggak usah perhatikan yang lain-lain. Pada video kali ini saya akan membahas yang simpel-simpel saja. Oke, kita mulai. Pokoknya prinsipnya sekali lagi kita memilih itu, kalau tahu namanya tetapi nggak muncul, Anda lihat di panah-panahnya ini, ya kan? Nah, sekarang saya mulai dengan yang namanya ini, brush tool. Nah, brush tool punya teman-teman ya, sementara yang tiga diabaikan saja, kita masuk ke brush tool saja. Nah, sebelum mulai memanfaatkan icon-icon ini, tentu Anda boleh memperhatikan prinsip di dalam Photoshop itu adalah permainan layer. Ada layer yang sebelah kanan layar, ada layer ya, tapi layer ini masih belum aktif atau belum bisa ada manfaatnya karena belum ada file yang terkait. Kita mulai dengan membuat file baru, itu file new. Perhatikan di sini ada dialog box yang harus kita isi, misalnya namanya apa. Itu kan dia standarnya untitled 1. Kita kasih nama misalnya brush 1, kemudian width, height, resolution, dan color mode-nya sementara kita default saja, kita nggak usah banyak membahas teori, kita langsung pakai saja brush 1. Oke, udah dibaca, sehingga di hadapan layar kita ada satu lembar kosong ini secara portrait. Kalau Anda merasa ini kok kurang fokus, Anda boleh bermain dengan yang namanya navigator. Di sini ada navigator, Anda slidernya boleh dibesarkan. Ini kan tampilan 33,33%. Kalau slidernya kita gerakkan, ini bisa besar ya, terserah mau berapa persen, bebas aja ya, supaya nggak mengganggu. Ini boleh kita menggunakan macam itu. Kemudian kita akan bermain dengan brush. Ini menu aktifnya brush sudah aktif. Perhatikan di sini di bawah menu edit ini kan ada yang namanya click to open the brush preset picker. Artinya Anda sudah memilih salah satu brush yang mau kita pilih.
Ini ada panah kecil, yang populer itu ada 4 atau 5 ya, yang lingkaran-lingkaran ini. Sementara kita aktifkan terlebih dulu. Kita akan membuat yang bisa langsung dinikmati, yaitu misalnya kita memilih rumput untuk model yang ini, rumput yang kodenya 134. Kita lihat kodenya 134, kita klik. Kemudian rumput ini kalau kita geser di dalam lembar kerja, nah semacam ini. Kenapa jadi? Karena kondisinya adalah hitam putih ya di pojok kiri bawah ini. Nah, warna hitam putih ini bisa kita ubah dengan memilih warna di sini. Misalnya saya pilih, berarti kan ini hitam putih ya, kita pilih merah misalnya, klik merah. Nah, merah putih. Kalau mau putihnya berubah, kita boleh pilih salah satu tapi dengan klik kanan ya, misalnya merah dan biru, klik kanan di sini. Kalau tidak mau ya diputar aja. Di sini ada kayak panah yang melengkung ya, ini kita klik jadi putih merah. Nah, merahnya di bawah sekarang, putihnya di atas, kita jadi biru semacam itu. Nah, ini modus model dari brushnya masih aktif. Kalau kita geser di sini maka dia akan menjadi merah dengan variasi biru. Kemudian juga Anda boleh menggunakan biru dan kuning. Kita geser biru dan kuning. Brush yang berikutnya, selain gambar rumput, kita bisa memilih rumput yang kedua. Di rumput ini juga bisa kita ubah. Warnanya bisa kita ubah sesuai dengan selera kita. Warna apapun yang penting kita suka itu pasti jadi asik gitu aja. Nah, kuning dan merah, kuning dan biru, kita tinggal gerakkan jadi ya, atau yang merah dan hijau, macam gitu ya. Oke, brush yang berikutnya Anda bisa mencoba dengan gambar model daun. Kita klik, nah, jadinya ini bukan daun itu yang daun itu. Oke, kita cari. Nah, kita cari daun. Nah, ini nih yang 74. Hijau, kalau merah merah, kalau pink dan seterusnya, pink hijau jadi pink. Ini yang namanya brush. Oke, saya kira itu. Selanjutnya kita akan praktek yang lain yang disebut sebagai open file. Kita punya file, kita buka. Misalnya kita akan buka file yang ini. Ini supaya fokus, kita navigatornya kita besarkan. Nah, semacam ini. Ini backgroundnya putih, rambutnya hitam. Kita akan ubah rambutnya menjadi berwarna biru misalnya. Berwarna biru, maka Anda harus mengubah ini terlebih dulu. Ini menjadi hitam putih. Ini hitam putih. Kemudian brushnya ini kita pilih brush yang ini atau yang ini. Brushnya kita pilih yang ini aja. Brushnya kita pilih yang ini. Oke, kita buktikan dulu di menu brush yang tadi atau di lembar kerja brush. Nah, ini jadi hitam. Gitu ya. Oke, lalu kembali ke gambar di sini. Kita akan belajar yang namanya select atau menseleksi. Misalnya seluruh rambut akan kita seleksi. Itu menu yang dipakai adalah menu yang disebut, perhatikan di pojok kiri bawah itu ada tulisan edit in quick mask mode. Artinya kalau kita klik ke icon itu, ini tapi harus brush ya, ini harus brush ya. Kan ada di pojok kiri bawah di situ ada tulisan edit in quick mask mode atau huruf Q ya. Di shortcutnya boleh tekan huruf Q. Kita klik, kemudian kita akan ke
Ini bukan berarti kita memilih rambut berwarna merah, bukan mewarnai rambut menjadi merah, bukan. Ini kalau areanya kurang lebar boleh kita tekan kurung perawat kita, kurung perawat tutup ini, kurung perawat tutup ini lebarnya menjadi 90 di pojok kiri ya, 90. Kalau kita klik lagi menjadi 100, 125, ini semakin besar. Tebaran warnanya besar, terus sekali lagi bukan mengubah warna rambut menjadi merah, tetapi memang seleksi untuk bulu rambut sejenisnya itu menggunakan yang namanya edit smooth macam ini. Nah kalau area di sini terlalu besar ya kita kecilkan, kalau kita kecilkan. Oke, sampai ini jadi semua. Tapi sekali lagi jangan salah paham, ini bukan mewarnai rambut menjadi merah, tapi ini menseleksi rambut. Kita seleksi semua rambut, seleksi ya, ini menseleksi. Selanjutnya kalau sudah, kita kembali ke standar mode, caranya klik ini. Nah itu ada tulisan edit in standard mode, klik. Nah maka rambut ini akan terseleksi secara terbalik. Ini titik-titiknya di pojok kiri atas sampai pojok kanan atas, kanan bawah, kiri bawah. Padahal yang diseleksi kan rambutnya. Oleh karena itu kita harus melakukan inverse, yaitu dengan select inverse. Nah ini akhirnya yang diseleksi adalah. Nah apapun yang terseleksi itu mau diapakan terserah kita. Salah satunya perhatikan dulu ya sebelum kita melakukan sesuatu. Di kanan sini ada tulisan background layer. Background ada sampling gambar cewek ini ya, background. Hanya satu layer background. Kemudian kita akan menambah satu layer itu dengan cara di sini ada select, ada layer, maksudnya layer, kita tambah new fill layer, kita pilih solid color, kemudian kita oke aja, solid color oke. Mau biru misalnya, buat biru yang mana, biru yang ini atau yang ini, sudah kita ya di klik di dalam. Oh hijau yang mana, yang ini kuning semacam itu. Kemudian misalnya biru ya, biru jadi ini perhatikan ada sampling. Oke, wow jadinya kok seperti ini gitu ya. Ya ini memang seperti itu. Lalu yang penting supaya halus kita akan melakukan blending. Tapi sebelum memblending perhatikan sini layarnya ada dua, ini background yang tadi dan atasnya. Blending itu di sini nih, di atas layer kan ada tulisan normal. Di sini kalau kita klik, ini ada blendingnya banyak yang mulai dari normal, dissolve, darken, multiply dan seterusnya. Salah satunya untuk rambut, bulu-bulu kita punya soft lights, soft light. Nah jadi, ya, silahkan dicoba, ya. Silahkan dicoba. Setelah ini nanti saya akan melanjutkan di seri yang berikutnya untuk selection yang lain. Tadi dengan quick mask mode, nanti dengan selection yang lain, misalnya dengan yang disebut sebagai magnetic tool. Tapi sebelum itu silahkan dicoba sampai berhasil. Kalau belum berhasil, ulangi video ini dari awal. Kiranya demikian dulu. Selamat mencoba sampai Anda ahli, kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompeten lah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya, Master Santo dari Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.